Dalam perkawinan gereja Katolik, yang paling utama ialah kasih. Seperti tadi yang sudah diungkapkan atau didengarkan bersama dalam bacaan pertama, bahwa kasih itu adalah yang paling utama. Percuma jika engkau memiliki pengetahuan, jika tanpa kasih itu adalah sia-sia. Jika engkau bisa memindahkan gunung, jika tidak ada kasih, itulah sia-sia. Apa itu kasih? Kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, kasih itu memaafkan, saling memperhatikan. Dan kalau tidak ada kasih, maka semuanya akan sia-sia. Saya mau menyampaikan satu hal kepada kalian berdua, mempelai dan juga sekalian yang hadir. Dalam perkawinan gereja Katolik, dalam sakramen gereja Katolik, bahwa perkawinan itu tidak menyatukan dua orang yang sempurna, tapi kedua orang yang memiliki kelemahannya masing-masing, yang kemudian saling melengkapi dan mempelajari sempurna. Itulah sakramen yang sesungguhnya. Yuven tentu memiliki kelemahan, Dewi juga memiliki kelemahan. Tapi dalam sakramen perkawinan, kalian berdua menjadi satu supaya untuk saling melengkapi, supaya terjadi kasih. Jika satu sakit, satu juga harus merasa. Yang satu bahagia, satu juga harus merasa bahagia. Makanya nanti ketika akan mengucapkan janji, mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan, bahwa perkawinan gereja Katolik yang pertama adalah monogami, cuma satu saja. Dia tidak ada sistem poligami dalam gereja. Jadi berusaha untuk bagaimana menjaga sakramen itu. Jika terjadi poligami, dan akhir-akhir ini marah sekali kasus-kasus tentang perselingkuhan, kasus-kasus yang lain yang seringkali mencederai sakramen perkawinan. Para sakramen perkawinan adalah sakramen yang suci dan sakral, dan hanya monogami, hanya satu untuk satu, bukan poligami. Yang kedua adalah tidak terceraikan. Tidak tercerai. Kenapa tidak boleh ada cerai? Karena ketika ada perceraian, ada pertengkaran, maka tidak ada kasih. Dari kasih Allah memaafkan, itu memberi diri, memaafkan. Ingatlah tadi yang disampaikan dalam Injil, dalam bacaan pertama. Jika engkau memiliki pengetahuan yang tinggi, jika tanpa kasih, semua itu sia-sia. Sebab setan juga bisa mengetahui ilmu pengetahuan. Jika engkau mampu untuk memindahkan gunung, jika tanpa kasih, itu semua sia-sia. Karena banyak orang juga yang bersemangat. Pesan Tuhan pada hari ini untuk kalian berdua, bahwa sakramen perkawinan tujuannya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan kalian. Itu yang paling penting, kebahagiaan. Kalian perlu saling membahagiakan. Karena ada orang berpikir bahwa tujuan dari perkawinan supaya dapat anak. Banyak orang berpikir bahwa kita nikah supaya dapat anak. Dapat anak kalau tidak bahagia.
Tujuan dari perkawinan yang pertama dan utama adalah kebahagiaan. Itu yang paling penting, kebahagiaan. Karena banyak pasangan juga yang tidak memiliki anak, tapi mereka tetap mempertahankan sakramen karena alasan kebahagiaan. Alasan kebahagiaan. Itulah yang kedua, baru prokreasi, memperoleh anak. Jadi pesan Injil untuk kita terutama untuk mempelai, lakukanlah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak bertingkah kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, apalagi keuntungan di antara pasangan. Kasih tidak cepat marah, di antara yang bersama marah emosional. Kasih tidak cepat marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi apa yang benar. Kasih itu, tetapi karena apa yang benar, tidak bersuka karena apa yang benar. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersuka. Sakramen perkawinan itu tidak bersuka, dan itulah yang disebut dengan kasih. Banyak akhir-akhir ini yang kita baca di media sosial, banyak sekali pasangan-pasangan yang akhirnya harus pisah ranjang karena tidak mampu untuk menerapkan kasih. Ingatlah, dalam perkawinan gereja Katolik itu tidak ada perceraian. Jika kalian ada perselisihan, berusaha untuk menyelesaikannya di dalam kehidupan kalian. Jadi utama membangun komunikasi di antara kalian berdua. Jangan sampai apa yang kalian bicarakan itu harus didengarkan. Apalagi kalau menceritakan keburukan pasangan kepada orang lain, itu berbahaya. Menceritakan keburukan pasangan kepada orang lain, dan akhirnya terjadi perceraian. Itulah tidak ada kasih. Maka dari saya katakan apa tadi, dalam